Jamaah Majelis Taklim Sanggar Songjih yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ta'zimul ilmi wa ta'zimu ahlil ilmi. Jadi bagaimana kita harus memuliakan ilmu dan juga memuliakan orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Jadi di samping kita harus memuliakan ilmu yang kita pelajari, kita juga diharuskan memuliakan. Jadi memuliakan itu derajatnya itu lebih tinggi daripada menghormati. Kalau menghormati itu bisa di depan orangnya doang gitu. Di depan orangnya hormat, nunduk-nunduk, di belakang begini. Tapi kalau dia sudah pada tingkat memuliakan, dimanapun berada dia akan memuliakan. Gitu. Jadi di samping kita harus memuliakan ilmu yang kita pelajarin, juga kita harus memuliakan guru yang ngajarin kita. Disitulah kunci bermanfaatnya ilmu yang kita pelajari. Ya, gitu. Jadi apapun yang kita peroleh dari guru kita, apapun yang diajarkan oleh guru kita, ya tentang ilmu agama, yaitu orang tua kita dalam hal agama. Kata Sayyidina Ali, orang yang ngajarin satu huruf aja itu sudah dianggap sebagai tuannya. Kita sebagai budaknya. Itu saking memuliakan guru yang ngajarin ilmu kepada kita. Dan sampai-sampai memuliakan guru itu pun juga sampai kepada derajat apa? Di samping memuliakan gurunya, kita juga diharuskan memuliakan keluarganya, anaknya. Ya. Itu salah satu daripada memuliakan guru. Bukan hanya gurunya saja, keluarganya dan anak-anaknya. Bahkan diceritakan dalam satu kisah, ya, seorang ulama yang pemimpin ulama, ya, lagi ada perkumpulan para alim ulama, lagi pada ngaji, ya, dia di pintu majelis atau di pintu masjid. Ntar dia diri, ntar duduk, ntar diri, ntar duduk. Itu kisahnya seperti itu. Nah, ada kawannya yang heran. Ya Syekh, kenapa engkau saya lihat dari tadi entar diri, entar duduk, diri, duduk lagi. Apa kata beliau? Aku menghormati anak guruku yang lagi main di depan halaman masjid ini. Jadi asal dia ngelihat anak gurunya, dia menghormati, dia berdiri. Setelah udah nggak kelihatan lagi, dia duduk lagi. Itu saking menghormati guru. Sampai-sampai Khalifah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, menitipkan anaknya kepada seorang guru. Dia berpesan kepada gurunya, aku menitipkan anakku ini untuk dididik dan diajarkan ilmu agama. Ya, ibaratnya kalau di sini misalnya kita nitip Bang Awi nih, saya titip anak saya, ajarin adab apa, etika apa, ilmu agama, didik. Begitu babanya ngelihat anaknya lagi nyuciin kaki Bang Awi, kakinya lagi dicuciin, merah kesel mukanya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau misalnya dia pejabat gitu ya. Lah ini kurang ajar amat Bang Awi, anak gua sering nyuciin kaki. Contoh seperti itu. Tapi apa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, begitu dia ngelihat lagi berkunjung ke tempat gurunya, dia lihat anaknya lagi nyuciin kaki gurunya. Cuman gurunya yang nuang sendiri itu airnya. Marahkah Khalifah pada saat itu? Tidak, dia tidak marah.
Bahkan dia perintahkan karena aku menitipkan anakku di sini untuk dididik, ya, akhlak dan ilmu agama. Kenapa enggak sekalian tangan kanannya nuang air, tangan kirinya nyuciin kaki gitu, biar sekalian gitu. Jadi itu saking memuliakannya khalifah terhadap ilmu dan guru yang ngajarin ilmu. Nah, jangan sampai kita menyakiti guru kita. Kemarin sudah dijelaskan kalau kita sudah mengecewakan, menyakiti terhadap guru yang telah ngajarin ilmu kepada kita, maka patut dipertanyakan apakah akan bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Sulit untuk memperoleh manfaat daripada ilmu yang kita pelajari kalau kita menyakiti guru kita. Itu, ya. Jadi itu salah satunya di antara memuliakan ilmu adalah memuliakan orang yang ngajarin kita atau pada guru kita. Nah, yang termasuk memuliakan ilmu juga di sini kita lanjutkan adalah memuliakan kitab, buku yang kita kaji, kita muliakan. Di antaranya begini, wa minat ta'zimil wajibi, ya, dan yang termasuk harus kita muliakan juga itu adalah, ya, yang kita kudu lakukan, an la yamudda rijlahu ilal kitab. Jangan kita belonjorin kaki di depan kaki kita ada kitab. Kita lagi ngaji buku, apalagi Al-Qur'an mah dah. Ini mah Al-Qur'an mah udah di atasnya, paling tinggi udah derajatnya. Kitab aja nggak boleh, apalagi Quran. Ini kitab kita taruh, kita belonjor. Nah, jangan kita memanjangkan atau belonjorin kaki kita di depan kitab. Nggak boleh, itu adabnya tuh. Jadi ada hal-hal yang kita anggap sepele yang bisa membuat ilmu kita itu kurang bermanfaat. Gitu. Dan ada hal-hal yang kita anggap sepele yang justru membuat ilmu kita dapat bermanfaat. Di antaranya adalah memuliakan kitab itu sendiri. Kita jangan sampai belonjorin kaki di depan kitab. Ya, angkat dulu kitabnya, taruh di tempat yang lebih tinggi. Itu salah satu kita memuliakan kitab. Wa yadu'a kutubat tafsir, dan meletakkan kitab-kitab tafsir. Ya, tafsir itu tafsir Al-Quran, ya, misalnya tafsir Jalalain, tafsir Al-Maraghi, ya, banyak sekali lah kitab-kitab tafsir. Fauqa sairil kitab, di atas segala kitab. Jadi kitab tafsir itu kalau bisa letaknya paling tinggi di atas kitab-kitab yang lain. Gitu. Misalnya ada kitab hadis, kitab fikih, ya udah paling di atasnya itu kitab tafsir, ya. Paling tingginya lagi ya Al-Quran, karena Al-Quran itu udah paling tinggi derajatnya. Nah, hendaklah meletakkan kitab tafsir itu di atas kitab-kitab yang lain. Ta'ziman, karena kita memuliakan itu, kitab tafsir itu. Wala yadu'a alal kitabi syai'an akhar, jangan narok sesuatu di atas kitab. Ini kitab, kita taruh HP misalnya. Akhlaknya seperti itu adabnya. Jangan, kalau bisa jangan kita taruh sesuatu di atas kitab. Wakana ustadzuna, nah ini ada kisah nih. Ustadzuna guru kita Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu taala, ya, Syekh Islam Burhanuddin rahimahullahu taala yahki, ya, bercerita an syekhin, tentang seorang syekh, ya, seorang guru, minal masyayikh, daripada gurunya guru. Syekh anil masyayikh, gurunya guru-guru gitu. Syekhnya syekh dah, istilahnya seperti itu. Ya. Anna faqihan. Jadi Syekh Burhanuddin rahimahullah taala itu bercerita tentang syekh yang mana syekh itu adalah gurunya daripada syekh-syekh itu sendiri.
Anna faqihan kana wada'al mihbarah. Ada seorang ahli fikih, ada seorang ahli fikih, mumpuni ilmu fikihnya. Wada'al mihbarah. Wada'a meletakkan, al mihbarah tinta. Naro tinta. Alal kitabi di atas kitab. Ya, seorang ahli fikih naro tinta di atas kitab. Faqala lahu bil Farisiyah. Maka beliau berkata kepada si ahli fikih ini dengan bahasa Persia. Apa kata beliau? Burniaba. Burniaba katanya gitu. Apa itu burniaba? Tidak bermanfaat ilmu kamu nanti. Tuh, saking kita muliakan kepada kitab. Jadi jangan sampai kita, apalagi sesuatu itu yang tidak layak untuk ditaruh, misalnya naruh ember, naruh baskom di atas kitab gitu, yang nggak patut gitu kita taruh di atas kitab. Misalnya ini apa namanya, rak buku, di atasnya baskom, panci gitu kan kurang pas gitu. Gorengan apalagi ya, artinya harus kita sesuaikan gitu. Itu karena apa? Karena kita ingin ilmu kita bermanfaat, maka salah satu daripada memuliakan ilmu adalah memuliakan kitab yang kita pelajari, atau semua kitab ya, semua kitab yang berhubungan dengan agama Islam, ilmu agama Islam. Nah, wa kana Ustadzun al-Qadhi al-Imam al-Ajallu Fakhrul Islam. Nah, ini di sini ada Syekh Al-Qadhi Imam Ajal Fakhrul Islam al-Ma'ruf biqadi khana rahimahullahu taala yaqulu in lam yurid bidzalikal istighfaf fala ba'sa. Jadi kalau ada pendapat kalau yang demikian itu bukan karena untuk meremehkan, yang nggak ngapa-ngapa. Misalnya terpaksa nggak ada tempat lagi, kita nggak ada niat untuk meremehkan, untuk mencela, la ba'sa, tidak apa-apa. Tetapi dilanjutin sama dia, wal aula an yataharraza anhu. Tapi lebih utama ya singkirin, jangan di situ naroknya. Gitu. Kalau kita nggak ada niat untuk meremehkan nggak ngapa-ngapa, ya. Tapi lebih utama singkirin, jangan ditaruh di atas kitab. Wa yambaghi an yakuna taqti al-kitabi murabba'an. Sepantasnya itu buku ya atau kitab itu dicetak segi 4. Kayak gini nih namanya segi 4, murabbah, segi 4 gitu. Jangan Bang Ipai bikin kitab segitiga. Jadi ujungnya dikit ke bawahnya lebar gitu. Itu adabnya. Memang itu seperti itu. Jadi kalau membuat kitab segi 4, kenapa? Fa'innahu taqti'u Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wa huwa aisaru ila raf'i wal wad'i. Ya. Kitab-kitab seperti itu seperti kitab-kitabnya Imam Abu Hanifah dan kitab-kitab ulama yang terdahulu. Semua rata-rata kitab bentuknya segi 4. Jangan jajaran genjang atau apa namanya yang kerucut gitu. Jangan macam-macam dah. Itu kenapa seperti itu? Karena apa? Wa huwa aisaru ila raf'i wal wad'i. Karena kalau bentuknya kotak itu adalah memudahkan untuk kalau kita mau angkat atau kita mau letakkan di mana itu lebih enak. Kalau bentuknya kotak ya segi 4. Kalau bentuknya segitiga kan kita taruh begitu tidak terbalik. Nah, kalau misalnya kerucut terbalik gitu. Walaupun nggak apa-apa sebenarnya mau bikin seperti itu, tapi adabnya bikin kitab itu atau bikin buku adalah murabbah segi 4. Terus ada juga begini pendapat nih. Wayam bagi an la yakuna fil kitabi syai'un minal humrah. Sebaiknya di dalam kitab itu nggak boleh ada tulisan dengan tinta merah. Ya, gitu. Dengan tinta merah. Kenapa seperti itu? Fa innaha shani'ul falasifah, karena merah, tinta merah itu adalah biasanya perbuatan daripada orang-orang yang ahli filsafat.
La soni'us salafi, bukan perbuatan orang-orang salaf. Ya ini mah cuman sekedar perbedaan aja gitu. Kalau orang-orang filsafat biasanya nulisnya pakai ada warna merahnya. Kalau orang-orang salaf nggak mau menggunakan warna merah karena ada beberapa ulama yang tidak suka dengan warna merah. Ini berkaitan dengan kita, bukan motor ya. Motor nggak bawa warna merah atau kopiah. Wa min ta'zimil ilmi, dan di antara apa ini ta'zimil ilmi, masih tentang memuliakan ilmu, yang termasuk kita memuliakan ilmu itu adalah apa? Ini kita nih ya, ta'zimus syuraka. Kita muliakan teman-teman kita, teman belajar. Ya, teman samping kanan kiri kita, teman ngaji kita hormatin, kita muliain. Itu juga termasuk salah satu memuliakan ilmu. Itu. Apa dalilnya? Wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syuraka fi talabil ilmi wad darsi. Itu dalilnya. Dan yang termasuk memuliakan ilmu adalah memuliakan teman. Ya, memuliakan teman-teman kita dalam hal belajar dan menuntut ilmu. Ya, teman-teman satu majelis kita muliakan. Wayam bagi dan seyogianya, seharusnya, sepantasnya lah an yastami al ilma, kita dengerin ilmu yang lagi diajarin sama guru kita, wal hikmah, dan hikmah yang disampaikan sama guru kita, bit ta'zimi wal hormati, dengan mengagungkan dan dengan hormat terhadap ilmu yang disampaikan kepada kita. Kita dengerin dengan sesama, kita hormati orang yang menyampaikan ilmu itu. Nah, dengan begitu mudah-mudahan apa yang kita pelajarin dapat bermanfaat buat kita. Jadi ilmu yang kita pelajarin ini nggak sia-sia, ya, bermanfaat buat kita juga, nanti insya Allah bisa bermanfaat buat orang lain. Karena ilmu yang bermanfaat adalah apa? Au ilmin yuntafa'u bih, itu masuk dalam salah satu hadis Nabi. Ilmu yang bermanfaat nggak akan putus apa pahalanya walaupun orang tersebut sudah meninggal. Itu salah satunya kan gitu, ilmu bermanfaat. Kalau ilmu kita bermanfaat walaupun kita sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan mengalir terus selama ilmu itu terus menerus dimanfaatkan. Ya. Demikianlah kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat kita semua dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.